Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdinand Pasaribu dengan NIM 41724008 dari program studi ilmu pemerintahan. Dalam video ini saya akan membahas salah satu tema dalam mata kuliah sistem pemerintahan desa, yaitu perencanaan pembangunan desa dan pelayanan publik desa. Untuk itu, saya mengambil contoh dari desa Panggung Harjo yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dikenal sebagai desa inovatif dan mandiri dengan sistem pelayanan publik dan pembangunan berbasis data dan teknologi. Mari kita simak lebih lanjut. Berbatasan dengan kota Yogyakarta, membuat desa Panggung Harjo mempunyai nilai strategis secara ekonomi. Namun, di sisi lain, laju perubahan peruntukan lahan semakin tinggi, terutama lahan persawahan, menjadi perumahan. Komoditas berupa air bersih, udara bersih, dan pangan sehat pun kian terabaikan. Menyadari kondisi tersebut, Wahyudi Anggoro Hadi bertekad merevitalisasi dan reformasi birokrasi desa. Sarjana farmasi lulusan UGM ini melihat bahwa nasib desa tergantung dari pengolahan potensi desa menjadi lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Sejak menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2012, Wahyudi telah membentuk berbagai lembaga sebagai ruang partisipasi warga, salah satunya Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari. BUMDes Panggung Lestari memiliki beberapa unit usaha, salah satunya Kampung Mataraman. Mengembangkan potensi sosial dan budaya sebagai penopang kebutuhan desa, Kampung Mataraman adalah contoh bagaimana bentang budaya dapat dimanfaatkan secara kreatif guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Kampung Mataraman yang dibuka Juni 2017 setiap hari memiliki omset 5 juta rupiah. Di bawah kepemimpinan Wahyudi, Desa Panggung Harjo mendapatkan berbagai penghargaan, baik tingkat daerah maupun nasional. Di antaranya, juara nasional Lomba Keterpaduan Posyandu, PAUD, dan Bina Keluarga Balita tahun 2013. Dan juara nasional Lomba Desa tahun 2014. Dengan adanya dana desa untuk Desa Panggung Harjo memang benar-benar kami rasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ini ya untuk mendirikan BUMDes, yang mana salah satu usahanya yaitu Kampung Mataraman. Kampung Mataraman hadir untuk memunculkan kembali nuansa abad ke-19 tempo dulu. Kampung Mataraman tidak hanya sekedar profit oriented, tetapi juga benefit bagi warga sekitarnya. Saya sangat senang sekali dan bangga karena saya bisa bekerja di Kampung Mataraman sehingga bisa menambah untuk penghasilan ekonomi di keluarga saya. Dana desa kami juga gunakan untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu terutama untuk pembangunan infrastruktur. Alhamdulillah dengan dana desa untuk pembangunan infrastruktur ini bisa mencakup seluruh masyarakat Desa Panggung Harjo. Ada 3 hal yang bisa diprogramkan oleh Desa Panggung Harjo. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan ibu dan anak, dan yang ketiga adalah kesehatan pada umumnya.
Selain itu juga desa juga mempunyai kepedulian kepada kelompok lansia produktif Desa Pangurharjo, salah satunya seperti yang dilakukan di belakang, ada pertemuan rutin kelompok lansia produktif desa. Selain itu, dana desa untuk Desa Pangurharjo ini kami gunakan juga untuk posyandu, baik posyandu lansia maupun posyandu balita. Jadi untuk pemberian makanan tambahan untuk posyandu lansia maupun balita, juga untuk pembelian alat-alat posyandu lansia maupun balita. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjelaskan mengapa tema ini penting. Baik, langsung dimulai saja. Yang pertama, desa adalah pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Kedua, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan di tingkat desa. Nah, sini ada 3 poin teman-teman. Yang ketiga ini, di Desa Pangurharjo adalah contoh desa yang berhasil merancang pembangunan dengan partisipatif dan memberikan pelayanan publik yang modern. Izin menambahkan narasi sedikit. Jadi di desa ini memegang peran strategis dalam pembangunan karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga. Jadi, Desa Pangurharjo ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dan pelayanan inovatif dapat membawa perubahan nyata di tingkat lokal dan menjadi inspirasi nasional. Jadi profil Desa Pangurharjo itu mungkin saya sampaikan profil singkatnya saja ya, yang udah saya cari-cari. Jadi terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, jadi desa ini dikenal sebagai desa mandiri, transparan, dan inovatif. Jadi telah menerima berbagai penghargaan nasional di desa ini. Warganya cukup aktif dan ekonominya cukup beragam, dari pertanian, UMKM, dan jasa. Mungkin saya juga menjelaskan di bagian perencanaan pembangunan desa. Saya jelaskan prosesnya saja ya. Jadi desa menggunakan data warga yang lengkap untuk perencanaan pembangunan di Desa Pangurharjo ini. Jadi semua rencana dibahas melalui musyawarah desa. Sebenarnya ada 2 dokumen penting. Yang pertama RPJMDes 6 tahunan dan RKPDes tahunan. Jadi teknologi digunakan untuk efisiensi, seperti sistem informasi desa. Jadi RPJMDes itu sudah diubah sekarang jadi 9 tahun yang darinya 6 tahunan sesuai Undang-Undang 2024. Desa. Di inovasi dalam pembangunan desa di Pangurharjo ini, mungkin saya berikan contoh inovasinya. Yang pertama, data warga dikelola dengan sistem digital. Apalagi zaman-zaman sekarang udah sistemnya digital semua. Yang kedua, penataan wilayah rapi dan ada pembangunan ruang publik yang nyaman. Yang ketiga, ekonomi lokal didukung lewat program seperti koperasi, pelatihan warga. Jadi untuk di bagian pelayanan publik di Pangurharjo ini, saya menjelaskan bagaimana desa melayani warganya. Yang pertama, warga bisa mengambil antrean digital dan dilayani sesuai nomor. Yang kedua, layanan seperti pengantar KTP, KK, domisili, surat keterangan, dan lain-lain. Jadi pegawai dilatih agar ramah, cepat, dan melayani dengan profesional di Desa Pangurharjo ini. Di slide ini saya akan menjelaskan bagian teknologi dalam pelayanan publik di Desa Pangurharjo. Saya akan menceritakan pemanfaatan digitalnya, teman-teman. Yang pertama itu dokumen dicetak langsung dari sistem. Seperti yang saya bilang tadi, sistem digital. Yang kedua, sebagian layanan bisa dilakukan secara online. Yang ketiga, informasi pelayanan diumumkan secara terbuka sehingga transparan. Jadi warga masyarakat desa itu tahu gitu ya. Mungkin dampak positif atau hasil nyata dari semua itu mungkin saya sampaikan juga di Desa Pangurharjo. Yang pertama, warga percaya dan bangga pada pemerintahan desanya. Yang kedua, proses pelayanan jadi cepat, nyaman, dan efisien.
Yang ketiga, desa ini dijadikan model oleh banyak desa lain di Indonesia. Banyak, udah banyak lah yang tahu desa ini. Mungkin di bagian terakhir kesimpulan, saya akan menunjukkan bahwa desa ini bisa maju. Desa Panggung Harjo membuktikan bahwa dengan perencanaan berbasis data, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, desa dapat menjadi mandiri, maju, dan menjadi contoh pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan di slide-slide yang sebelumnya saya ucapkan, mohon maaf. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Mungkin saya mohon maaf dulu karena tidak bisa langsung ke desanya. Jadi saya bertanya melalui online aja ya Pak ya. Jadi saya mau bertanya Pak, di desa ini bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan baik Pak? Terima kasih Pak. Tata kelola pemerintahan desa yang baik itu ya akuntabel, transparan, partisipatif, dan lain sebagainya. Meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik. Yang pertama terkait dengan pelayanan publik, yang kedua adalah terkait dengan transparansi publik, yang ketiga adalah terkait dengan 10 bidang pemberdayaan dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa. Pertanyaan kedua saja Pak, kalau boleh tahu sistem pemerintahan yang bagaimana yang diterapkan di desa Panggung Harjo Pak? Terima kasih Pak. Pemerintahan desa yang baik. Banyak hal yang sudah kita lakukan sebenarnya, misalnya meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi. Jadi meletakkan dasar, kalau ketika kita ngomong tentang reformasi birokrasi, itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang paling mendasar itu adalah merubah pola relasi antara negara dan warga negara. Jadi kalau misalnya selama ini antara warga desa dan pemerintah desa sebagai representasi negara itu relasinya kan hanya relasi administratif. Jadi kalau misalnya kita tanya kepada warga desa kita yang dia hanya warga desa biasa, bukan pengurus lembaga desa, bukan perangkat desa gitu. Ketika ditanya berapa tahun sekali ke kantor desa, paling jawabannya adalah ketika ngurus hal-hal yang sifatnya administratif, ngurus kependudukan, ngurus pernikahan, ngurus urusan tanah, yang semuanya terkait dengan layanan administrasi. Nah, relasi itu yang kemudian kita coba rubah, jadi agar tidak ada alasan-alasan lain bagi warga desa untuk bisa berrelasi dengan pemerintah desa sebagai representasi dari negara tadi, itu di luar urusan-urusan administratif. Caranya gimana? Caranya adalah kemudian dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik. Yaitu selama barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik wajib diberikan layanan oleh pemerintah desa. Nah, sehingga tahun 2013 awal itu kemudian kita mendirikan badan usaha milik desa. BUMDes itu artinya pendirian BUMDes di tahun 2013 itu kita letakkan dalam konteks reformasi birokrasi untuk membangun relasi, baru menjadi bagian upaya kita untuk melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa agar mampu memberikan pelayanan barang dan jasa publik. Itu kenapa juga unit usaha pertama kali yang kita bangun atau kita wujudkan adalah pengelolaan sampah, karena sampah itu menjadi bagian dari barang dan jasa publik gitu, yang juga wajib diberikan pelayanan oleh negara. Yang kedua itu berkesempatan untuk membangun relasi dengan semua warga desa, karena semua warga desa itu kan penghasil sampah, sehingga kita mempunyai berkesempatan untuk membangun relasi kepada semua warga desa, karena terkait dengan semua warga desa itu penghasil sampah baru, baik yang mau baru lahir maupun yang sudah hampir meninggal pun mereka tetap saja memproduksi sampah gitu. Nah, itu kenapa itu. Nah, yang baru kemudian kita dorong, jadi setelah membangun relasi baru, melakukan penyelesaian tata kelembagaan desa, tahapan yang selanjutnya adalah membangun satu kultur organisasi yang baru. Nah, kultur organisasi yang baru itu berbicara tentang bagaimana kita membangun akuntabilitas, kita membangun transparansi, kita membangun partisipasi. Itu skupnya adalah membangun kultur organisasi yang baru.
Sehingga sejak beberapa saat setelah ditetapkannya Undang-Undang 6 tahun 2014 gitu, kita atas inisiatif desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pemerintah desa, kita berkirim surat ke BPKP minta diberikan asistensi, dan itu saya yakin itu menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang pada waktu itu mempunyai keberanian untuk melibatkan lembaga auditor negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Itu upaya kita untuk membangun akuntabilitas. Di samping itu juga kita membangun sistem arsip desa. Jadi karena akuntabilitas itu terkait dengan sistem dokumentasi, arsip dan lain sebagainya gitu, sehingga sejak tahun 2014 akhir kita mengembangkan sistem arsip desa, sehingga pengelolaan arsip di Panggung-Harjo itu sudah berdasarkan pengelolaan arsip-arsip yang standar, karena sekali lagi dokumentasi arsip itu menjadi salah satu elemen kunci dalam rangka untuk membangun akuntabilitas. Akuntabilitas administratif kita bangun semacam itu, akuntabilitas sosial itu kita bangun mulai tahun 2015, itu mulai mengembangkan sistem informasi desa. Jadi informasi desa kita kembangkan sehingga itu menjadi pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik sekaligus dalam rangka untuk mendorong upaya transparansi. Pengelolaan aset desa itu, jadi pengelolaan aset desa itu kita lakukan sejak tahun 2016 dengan terbitnya peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan aset desa, sehingga semua aset di Panggung-Harjo, ini aset-aset pemerintah desa itu terdokumentasi secara baik, terkelola secara baik. Itu upaya kita untuk membangun upaya akuntabilitas, transparansi dan lain sebagainya. Nah, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, mendorong kultur birokrasi pemerintahan desa yang baru itu kita lakukan sejak tahun 2016. Kita itu menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja, sehingga memungkinkan perangkat desa kita itu berangkat jam 8 pulang jam 4, tidak ada yang bolos. Karena salah satu ukuran kinerja mereka adalah pemenuhan jam kerja. Jadi sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja itu ya mulai dari kita melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Nah, dari analisis salah satu ukuran kinerja mereka adalah pemenuhan jam kerja. Setiap perangkat desa kita berikan beban 140 jam kerja setiap bulannya. Nah, kurang dari 140 jam kerja potong gaji. Itu yang kemudian terbangun satu kultur baru terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk juga dari analisis jabatan kita menjadi paham terkait dengan kualifikasi minimal apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa menduduki suatu jabatan. Di Panggung-Harjo untuk menduduki seorang kepala dusun, untuk menduduki jabatan sebagai seorang kepala urusan, itu idealnya minimal diploma 3. Secara kompetensi dia harus paham terkait dengan perencanaan partisipatif, dia harus paham terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, dia juga harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan maupun dia harus paham terkait dengan perencanaan partisipatif, dia harus paham terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dia juga harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan. Nah, kalau yang bersangkutan hari ini masih berada di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan, menjadi kewajiban desa untuk memfasilitasi yang bersangkutan agar dia bisa mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan. Sehingga sejak tahun 2016 kita itu menugas belajarkan 8 orang perangkat desa kita kuliah lagi, yang semuanya dibayari oleh pemerintah desa. Peningkatan kapasitas juga diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka terkait dengan tadi pengelolaan pembangunan, bagaimana merancang sebuah rekayasa sosial sehingga memungkinkan perencanaan yang dibangun itu partisipatif, termasuk juga bagaimana mereka mampu memahami aspek-aspek pemberdayaan sehingga mampu mendukung proses-proses pemberdayaan masyarakat yang sedang dilakukan. Kira-kira itu. Jadi itu yang kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan desa kita itu menjadi salah satu tata kelola pemerintahan desa yang terbaik di Indonesia. Saya kira itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi apa saja program unggulan pemerintahan di desa Panggung-Harjo ini, Pak? Terima kasih ya. Jadi kalau kita itu tidak punya program unggulan ya, tidak punya program. Apa yang kita lakukan itu adalah berdasar atas kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi oleh warga desa.
diselesaikan oleh negara. Jadi sebenarnya kita mencoba mengoptimalkan peran pemerintah sebagai salah satu aktor negara untuk menunaikan kewajibannya, menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Sehingga ada beberapa program prioritas. Program-program prioritas itu adalah dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan yang memang urgent untuk diselesaikan. Artinya bukan berangkat dari persepsi saya bahwa ini unggulan agar kemudian unggul menurut siapa, biar dinilai yang nilai siapa ini kan. Kalau kita unggulan untuk siapa gitu, kasaran gitu. Lebih prioritas dalam rangka untuk jawab gitu. Nah, terkait dengan itu ada 3 hal yang jadi kita mengembangkan satu proses perencanaan berbasis data spasial gitu kan. Kita punya 5 metadata yang kita gunakan sebagai basis perencanaan, mulai dari data kependudukan, data biofisik, data sosial, data ekonomi, dan data keuangan yang kita kelola. Kita kompilasikan, dari sana kita kemudian rancang proses perencanaan, kita konsultasi publikan, ya. Nah dari sana kemudian lahir program-program prioritas. Nah program prioritas itu meliputi tiga level, 3 hal. Yang pertama terkait dengan pelayanan publik, yang kedua adalah terkait dengan transparansi publik, yang ketiga adalah terkait dengan dibutuhkan 10 bidang pemberdayaan dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa. 10 bidang pemberdayaan itu mulai bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan ketertiban, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pemuda dan olahraga, bidang kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, bidang reformasi birokrasi, bidang tata ruang desa dan infrastruktur lingkungan permukiman, yang terakhir adalah terkait dengan bidang agama dan kebudayaan yang menjadi program prioritas kita di tahun ini. Nah, keberadaan BUMDes juga dalam rangka untuk mendukung itu. Jadi mereka berada dalam satu visi untuk membackup beberapa hal yang memang butuh peran mereka secara lebih dominan. Terkait dengan bidang pemberdayaan ekonomi gitu, bagaimana kita memerankan BUMDes itu menjadi bagian dari Business Development Services, jadi menjadi bagian dari pusat pengembangan pengembangan usaha di klinik konsultasi bisnis bagi warga desa misalnya, model kayak gitu. Ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang buruk, kapasitas politik kita mesti buruk. Tetapi ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang baik, kapasitas politik kita itu dimungkinkan baik gitu. Secara tegas dan terbuka kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa. Sebagai penutup, mari kita lihat studi komparatif desa Dermaji yang belajar ke desa Panggung Harjo, tepatnya di Sewon. Desa Panggung Harjo dipilih karena kemudahan dalam pengelolaan BUMDes secara profesional, termasuk unit usaha seperti bank sampah, wisata kampung Mataraman, dan penjualan minyak nyamplung yang pada 2018 menghasilkan pendapatan lebih dari 4 miliar rupiah. Kepala desanya, Wahyudi Anggoro Hadi, menekankan bahwa BUMDes yang baik lahir dari tata kelola desa yang baik. Hal ini menunjukkan integrasi antara perencanaan pembangunan yang partisipatif dan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, sejak tahun 2013, warga studi lapangan ke Panggung Harjo untuk memahami strategi inovasi tata kelola, kepemimpinan desa, dan partisipasi warga dalam merancang program pembangunan dan layanan publik. Jadi, mungkin inti yang bisa kita ambil dari video dari awal sampai sekarang, yang pertama itu pembangunan infrastruktur atau layanan publik harus didukung data akurat dan tata kelola yang transparan agar semua masyarakat tahu. Yang kedua, keterlibatan warga sebagai peserta aktif memperkuat legitimasi dalam keberlanjutan program desa.
Yang ketiga, kepala desa sebagai pemimpin transformasional memberikan contoh konkret dalam penggerakan partisipasi dan budaya pelayanan publik. Mungkin saya akan membacakan kesimpulan singkat dengan mengakhiri video seperti ini. Kami menunjukkan bahwa di sini ada kepala desa yang menjelaskan. Dia menjelaskan teori yang diberikan bukan hanya konseptual, tetapi didukung oleh praktik nyata di lapangan. Jadi, pentingnya integrasi antara perencanaan, pembangunan, dan pelayanan publik demi mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih kepada Bapak Usman dan juga teman-teman yang lain. Thanks for watching. Horas.